Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-rahmanil karim, al-ghafurur rahim, wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyul ummi, imaman lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita di hari yang penuh barakah ini, di Sayyidul Ayyam ini, tidak henti-hentinya marilah senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat, nikmat yang nampak maupun tidak nampak, yang besar maupun yang kecil. Mudah-mudahan dengan ucapan hamdalah ini kita terhubung daripada hambanya senantiasa bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan ucapan hamdalah ini kita tidak termasuk daripada hambanya yang kufur akan nikmatnya. Salawat beriring salam senantiasa selalu kita curahkan. Kita usahakan, kita dawamkan untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul akhir nanti kita akan bersama daripada junjungan kita mendapatkan limpahan rahmatnya dan mendapatkan syafaatnya dengan senantiasa kita berusaha mendawamkan salawat kepada junjungan kita. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib pada hari ini tidak henti-hentinya selalu memberikan wasiat teruntuk pada diri khatib sendiri untuk senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintahnya. Keimanan berarti bahwa kita mengakui bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan dan keimanan kita ini kita dimasukkan dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Tidak terasa
bulan Ramadan telah meninggalkan kita, dan tidak seorang pun di antara kita mendapatkan jaminan apakah kita dapat berjumpa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Apakah kita dapat kembali menemui bulan sucinya Allah? Bukankah kita tahu Allah telah memberikan umpama kepada kita? Kalau kita ambil sebuah contoh, kita lihat bagaimana pohon kelapa yang tua dan kering, pohon tersebut, buah tersebut akan jatuh. Kemudian ketika muda pun dia akan jatuh, bahkan ketika putih pun dia juga akan jatuh. Begitulah contoh daripada kehidupan kita. Tidak ada jaminan apakah tahun depan kita dapat kembali menjumpai daripada bulan sucinya Allah, yakni bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila bulan suci Ramadan kemarin adalah bulan ujian untuk kita, apabila bulan suci Ramadan kemarin adalah bulan latihan untuk kita, maka setelah selesai kita menjalankan bulan suci Ramadan, kita telah selesai melaksanakan rutinitas latihan kita. Tentunya ibadah keseharian kita dalam 11 bulan yang akan datang tentu akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ketika bulan suci Ramadan kemarin, bagaimana puasa mengajarkan kepada kita untuk hidup kita bersahaja. Rasa lapar, haus telah mengajarkan kita bagaimana saat kita mengalami kelaparan. Betapa puasa telah mendidik kita betapa tidak enaknya menjadi orang yang miskin. Puasa telah mendidik kita untuk tidak menjadi orang yang rakus maupun tamak. Satu meja makan yang telah kita siapkan di siang hari ternyata tidak lebih daripada satu piring, bahkan kurang dari apa yang kita makan. Kemudian zakat fitrah juga mengajarkan kita bagaimana usaha yang selama ini, harta yang selama ini kita usahakan, ternyata di balik harta yang kita punyai itu ada hak-hak orang yang miskin. Apabila tidak kita keluarkan lantaran kita berpikir bahwasanya harta tersebut adalah usaha kita, tentunya harta tersebut akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Bahkan ia menjadikan amal-amal ibadah kita tidak tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran kita tidak menunaikan daripada zakat fitrah dan zakat mal kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu, mudah-mudahan bulan suci Ramadan kemarin mengajarkan kita untuk senantiasa kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sampai kepada bulan suci yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang lain diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai dalam khutbah Idul Fitrinya, beliau mengaminkan daripada aminnya malaikat. Beliau mengaminkan doa-doanya malaikat. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengaminkan, mengatakan amin yang artinya Allah Maha mengabulkan, sedangkan kami tidak tahu, sedangkan kami tidak mengetahui siapa di antara kami yang berdoa ya Allah, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ketika aku telah menyelesaikan khutbahku, datanglah malaikat kepadaku, kemudian seraya berdoa. Saya berkata kepadaku, ya Rasulullah, maukah engkau mengaminkan daripada doaku ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, amin. Kemudian malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang hamba selama bulan suci Ramadan yang mana dia durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengaminkan doanya tersebut. Kemudian malaikat kembali mendoakan, malaikat kembali berdoa, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah hamba daripada umat Nabi Muhammad yang mana diantaranya tidak saling memaafkan di antara suami dan istri. Kemudian
Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa malaikat tersebut. Dan yang ketiga, doa malaikat untuk kita yang diaminkan daripada Rasulullah SAW adalah, ya Allah, jangan Engkau terima amal ibadah seorang hamba yang tidak saling memaafkan ketika datangnya bulan Syawal. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa malaikat tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini adalah doa malaikat Jibril alaihi salam kepada kita selaku umat daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana doa tersebut diaminkan oleh Nabi itu sendiri. Di dalam doa tersebut Allah Subhanahu Nabi Muhammad SAW mengaminkan tidak akan diterima doa seorang hamba apabila ia mendapati orang tua yang masih hidup tapi dia tidak mendapatkan berkah daripada kehidupannya. Tentunya kita diingatkan dalam sebuah sejarah bagaimana Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk menemui seorang sahabat Sabir yang bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Umar agar meminta doa melalui daripada Uwais Al-Qarni, dan Sayyidina Umar pun terheran apa kelebihan daripada orang ini. Kemudian seliduk, ternyata kelebihan daripada Uwais Al-Qarni adalah ia sangat berbakti kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, beruntunglah kita yang masih punya kedua orang tua, yang masih mempunyai orang tua. Kita tidak jauh untuk mencari pada surganya. Kita mendapatkan surga yang besar di hadapan kita. Namun bagi kita yang sudah ditinggal oleh orang tua kita, tentunya kita juga masih bisa berbakti kepada mereka. Berbaktinya kita kepada mereka tidak susah, tidak sebagaimana kita berbakti ketika kedua orang tua kita masih hidup. Kita berbakti kepada mereka, mungkin kita perlu membelikan pakaian, mungkin kita perlu membiayai mereka ketika mereka sudah tua. Tetapi berbaktinya kita kepada orang yang sudah meninggal, terutama orang tua kita, adalah tidak lain tidak bukan untuk senantiasa mendoakan daripada kedua orang tua kita agar senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah SAW untuk kita, yang patut kita jadikan renungan, adalah kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Mungkin kehilapan, kesalahan banyak kita lakukan terhadap istri kita, terhadap orang rumah kita, terhadap anak dan istri kita. Tentunya mudah-mudahan di bulan Syawal ini Allah masih memberikan fitur maafnya kepada kita untuk saling memaafkan kepada anak dan istri kita, untuk kita saling memaafkan agar amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, tentunya kita dalam bertetangga, apabila ada kehilapan sesama tetangga kita, marilah kita saling memaafkan, kita saling membukakan pintu maaf. Apabila kehilapan yang mungkin mereka lakukan ketidaksengajaan, kita berikan pintu maafnya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup kita. Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang dan sampai kita kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfir lil mu'minina wal mu'minat fastaghfir innallaha ghafurur rahim.